Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan media pembelajaran mata pelajaran yaitu Al-Quran Hadis. Saya di sini menggunakan media pembelajaran printed media atau media cetak. Keuntungan penggunaan ini, media jenis ini mudah untuk dibawa dan digunakan, mudah dalam generasi membuat, memodifikasi agar senantiasa up to date, murah. Kelemahannya mungkin karena lebih familiar dan menjadi diabaikan disebabkan peserta didik melihat seperti materi biasa. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Muhammad Firman Ardiansyah. Berikut videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Al-Quran Hadis kurikulum 2013 tingkat Madrasah Tsanawiyah. Di sini saya ditugaskan untuk menerangkan bab pertama, Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup. Yang utama kita harus mengetahui kompetensi dasar, yakni yang pertama meyakini Al-Quran sebagai pedoman hidup, yang kedua perilaku mencintai Al-Quran dan Hadis dalam kehidupan, kemudian memahami kedudukan Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman bagi umat manusia. Nah, selanjutnya terdapat ilustrasi. Di sini ada keluarga Pak Darmawan dan istri serta kedua anaknya. Nah, kemudian Pak Darmawan ini membimbing kedua anaknya ini dengan sangat baik. Ketika anaknya membuat kesalahan, Pak Darmawan dan istri ini saling membenarkan dan selalu menerangkan bahwa kita harus mengikuti Al-Quran plus hadis, karena Al-Quran itu sebagai pedoman hidup kita yang pertama, dan hadis ini sebagai pelengkap di saat mana ayat Al-Quran ada yang kurang jelas atau yang kurang paham. Secara kompleksnya sebagai pelengkap dari Al-Quran tersebut. Kenapa kita harus berpedoman kepada Al-Quran dan Hadis? Karena Al-Quran ini kan wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW, dan kita harus percaya akan itu. Kemudian Al-Quran dan Hadis sebagai pedoman hidup umat manusia. Yang pertama mengenai pengertian Al-Quran. Al-Quran berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'ana, yang berarti membaca bacaan. Al-Quran berarti bacaan yang sempurna. Kemudian kesempurnaan Al-Quran sebagai bacaan dibanding lainnya itu sebenarnya ada banyak, tapi di sini cantumkan ada 3 saja. Yang pertama, dibaca oleh ratusan juta umat manusia. Mereka tidak tahu artinya, dan tidak dapat menulis aksaranya. Diatur cara membacanya, seperti panjang pendeknya, tebal tipis ucapannya, sampai pada etika membacanya. Ini sangat penting karena termasuk ini kita menghormati kitab tersebut, Al-Quran tersebut. Yang ketiga yaitu dipelajari susunan dan makna. Maksudnya yaitu kosakatanya, makna dari ayat per ayatnya, asbabun nuzulnya kita cari tahu kalau kita bisa. Tapi kita harus mempunyai guru dalam mencari semua ini. Harus ada pendampingnya. Nah, kemudian ada Al-Quran menurut istilah. Wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad secara berangsur melalui malaikat Jibril, dan membacanya adalah ibadah.
Rasulullah banyak menerima wahyu dari Allah baik secara langsung maupun perantara malaikat Jibril dan dibukukan, tetapi tidak disebut Al-Quran dan membaca tidak dinilai ibadah. Di sini kita mengetahui bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang isinya mengandung firman Allah. Turunnya secara bertahap melalui malaikat Jibril, bahwa pembawanya yaitu Nabi Muhammad SAW. Susunannya dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Membacanya bernilai ibadah. Fungsinya antara lain menjadi hujah atau bukti yang kuat atas kerasulan Muhammad SAW. Keberadaannya hingga kini masih tetap terpelihara dengan baik dan permasyarakatnya dilakukan secara berantai dari satu generasi ke generasi lain dengan tulisan maupun lisan. Akan saya tuliskan fungsinya, yaitu agar tidak lupa ya, kita menuliskan fungsi lain menjadi hujah. Menjadi hujah atau bukti yang kuat atas kerasulan Nabi Muhammad SAW. Hadis biasa juga dimaknai dengan sunnah. Selain Al-Quran, pedoman umat bagi umat Islam adalah sunnah Nabi. Mengikuti sunnah Nabi merupakan bukti kecintaan kepada Allah, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Ali Imran ayat 31. Sebelumnya, karena ini Al-Quran dan hadis, kita harus menyantumkan ayat Al-Qurannya, yaitu Ali Imran ayat 31. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Artinya, katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mengikuti sunnah Nabi akan menghindarkan umat dari kesesatan dan bid'ah, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Ini hadis ya. Oleh Rasulullah SAW, taraktu fikum amrilang tadullu abdama ing tamassaktum bihima kitab wallahi wa sunnati rasulihi. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW bersabda, aku tinggalkan dua perkara untukmu sekalian, dan kalian tidak akan tersesat selama-lamanya selama kalian selalu berpegang teguh kepada keduanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Maaf ya jika bacanya belepotan karena tidak ada persiapan. Nah, selanjutnya ada keistimewaan Al-Quran. Sebagai pedoman hidup umat manusia, Al-Quran memiliki beberapa keistimewaan dan kelebihan dibanding kitab-kitab suci lainnya. Di antaranya ini saya tuliskan secara ringkas saja ya. Nanti saya jelaskan sedikit demi sedikit lanjutannya. Yang pertama, Al-Quran memuat ringkasan dari ajaran-ajaran ketuhanan yang pernah dimuat kitab-kitab suci sebelumnya, seperti Taurat, Zabur, Injil, dan lain-lainnya. Juga ajaran-ajaran dari Tuhan yang berupa wasiat. Al-Quran juga mengokohkan perihal kebenaran yang pernah terkandung dalam kitab-kitab suci terdahulu yang berhubungan dengan perdebatan kepada Allah yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, yaitu Al-Quran memuat kalam Allah yang dijadikan pedoman hidup manusia sepanjang masa, sehingga Al-Quran memang dikehendaki Allah untuk kekal. Kewajiban kita menjaganya dari serangan pihak-pihak yang menginginkan Al-Quran musnah dan mengubah kemurniannya. Kemudian selanjutnya yaitu Al-Quran sumber ilmu pengetahuan, sehingga seluruh fenomena yang terjadi di alam semesta yang merupakan ciptaan Allah juga tidak akan pernah kontradiktif dengan apa yang Dia ciptakan. Semua itu terkandung dalam Al-Quran pengetahuannya tuh. Hanya beberapa orang yang baru menyadari setelah mereka melakukan penelitian terhadap Al-Quran. Kemudian yang keempat, Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan suatu gaya bahasa yang istimewa.
mudah, tidak sukar bagi siapapun untuk memahaminya, dan tidak sukar pula mengamalkannya. Asal disertai dengan keikhlasan hati dan kemauan yang kuat, Allah Subhanahu wa taala menghendaki agar Al-Qur'an dapat disyiarkan kepada akal pikiran dan seluruh pendengaran sehingga dapat menjadi kenyataan dan perbuatan. Kemudian yaitu hadis warisan Rasulullah. Hadis memiliki kedudukan yang sangat penting. Jadi ini sebagai pelengkap hadis dengan Al-Quran. Mengenai hadis warisan Rasulullah pernah melarang para sahabat-sahabat untuk mencatat hadis-hadis karena takut bercampur dengan ayat Al-Quran. Kemudian istilah sunnah dalam hadis segala sesuatu yang dinukil dari Nabi Muhammad SAW. Contohnya baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, sifat-sifat lahir dan batinnya ataupun perjalanan hidupnya sejak sebelum diangkat menjadi Rasul, seperti bertahanus di Gua Hiro maupun sesudah diangkat menjadi Rasul. Nah, selanjutnya hadis dibedakan menjadi yang pertama yaitu hadis qauli, yang kedua hadis fi'il, yang ketiga hadis takrir. Hadis qauli ini adalah hadis-hadis yang diucapkan Nabi Muhammad dalam berbagai bidang. Sedangkan yang kedua hadis fi'il, perbuatan-perbuatan Nabi Muhammad SAW sampai kepada kita melalui penukilan sahabat. Yang ketiga hadis takrir, keadaan Nabi yang mendiamkan, maksudnya tidak berkomentar dan tidak menyanggah serta menyetujui apa yang dilakukan oleh para sahabatnya. Kemudian masuk ke dalam subbab fungsi Al-Quran dan hadis. Al-Quran sebagai kitab Allah SWT menempati posisi sebagai sumber pertama dan utama dari seluruh ajaran Islam, baik yang mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan sesamanya, dan hubungan manusia dengan alam. Di sini saya menyebutkan fungsi Al-Quran dan hadis secara umum. Yang pertama yaitu sebagai sumber ajaran atau hukum Islam yang utama. Kemudian yang kedua sebagai konfirmasi atau informasi. Yang ketiga sebagai petunjuk hidup manusia. Yang keempat sebagai pengontrol. Sebagai pengontrol ini dan pengoreksi terhadap ajaran-ajaran masa lalu yaitu Injil, Zabur, dan Taurat. Nah, adapun fungsi hadis secara umum adalah sebagai sumber ajaran atau hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Dan hadis mempunyai peranan yang sangat penting terhadap keberadaan Al-Quran karena sebagian ayat Al-Quran memang merupakan ayat-ayat yang membutuhkan penjelasan dan perincian. Ini saya akan menyebutkan fungsi hadis. Yang pertama yaitu mengukuhkan hukum yang sudah ada dalam Al-Quran. Yang kedua perinci Al-Quran. Yang ketiga menetapkan hukum. Yang ketiga membatasi keumuman ayat. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai bab 1 ini, Al-Quran dan hadis. Bila ada salahnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton.